Hidup dan mati seseorang sudah ditakdirkan sejak lama oleh Sang Ilahi. Tidak ada sesuatu yang kebetulan karena semua sudah ditentukan. Namun keajaiban yang dialami oleh beberapa orang berikut ini bak melawan hukum alam. Mereka diberikan waktu beberapa hari untuk merenungkan nasibnya. Pilih menyerah, lalu mati, atau tetap berjuang untuk bertahan hidup. Ada yang bilang kesempatan kedua tak datang dua kali. Dan orang-orang berikut memanfaatkannya agar bisa selamat dari maut. Berikut kisahnya versi on the spot. Kakek tua hampir ditelan ganasnya lautan. Siapa bilang lautan tak bisa ditaklukkan? Berkat kuasa Tuhan, kakek berusia 62 tahun ini bisa selamat setelah terombang-ambing selama 7 hari di laut lepas. Hamade bertemu petaka ketika sedang melaut. Kapalnya bocor lalu menenggelamkan seluruh isinya. Sebelum ditelan oleh lautan, Hamade memanfaatkan boks ikan untuk membantunya agar tetap berada di atas air. Hari-hari ia lalui tanpa makan dan minum yang layak. Walau kematian sudah melintas di benaknya, nasib berkata lain. Setelah 168 jam terombang-ambing tanpa kepastian, Hamade ditemukan oleh kapal nelayan yang melintas. Sempat hampir bertemu ajal di lautan, namun Hamade mengaku tidak kapok dan tetap akan kembali untuk melaut. Wow, salut sama kakek Hamade. Pelaut tangguh berharap pada sinyal SOS. Tiga orang pelaut Mikronesia mengalami nasib sial ketika sedang berlayar. Mereka kehabisan bahan bakar kapal dan tersesat jauh hingga ke pulau tak berpenghuni. Lebih sialnya lagi, sangat sulit untuk mencari pertolongan. Satu-satunya cara ialah dengan menulis pesan SOS di pantai, berharap ada pesawat yang melihat. Mereka coba meneruskan hidup walau tanpa makanan dan air bersih, serta terpanggang matahari. Setelah 3 hari bertahan, akhirnya Tuhan memberi jawaban. Sebuah helikopter militer Australia melihat sinyal SOS tersebut dan segera mendarat untuk memberikan penyelamatan. Mukjizat Tuhan di ujung penghabisan. Seorang pria yang sedang menelusuri gua untuk mengumpulkan guano sempat merasa kehilangan harapan hidup lantaran ia terperangkap selama 4 hari di dalam gua. Alih-alih tersesat, tubuh kecil pria bernama Sumbora ini terhimpit di celah bebatuan setelah berusaha mengambil obornya yang terjatuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa makan dan minum selama terjebak. Ia pun hampir menyerah apabila Sang Ilahi ingin segera mengambil nyawanya. Ternyata Tuhan masih berbaik hati. Setelah 4 hari terjebak, ia akhirnya ditemukan oleh rekannya. Penyelamatannya pun tak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan waktu 10 jam dan melibatkan 200 orang sampai ia bisa keluar dari liang kematian. Doa malaikat kecil menyelamatkan sang ibu. Kisah ibu muda bernama Maria Nelly Murillo ini sungguh tragis. Pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di sebuah hutan lebat di wilayah terkecil Kolombia. Sang pilot tewas di tempat, menyisakan Maria dan bayi mungilnya yang malang. Selama 5 hari mereka tinggal di hutan dan bertahan dengan sisa-sisa makanan dari puing pesawat serta minum air sungai. Maria tak pernah berhenti menyusui bayinya. Tak banyak yang ia harapkan. Ia hanya ingin bayi yang didekapnya selamat. Setelah bertarung dengan kerasnya alam, mereka akhirnya ditemukan dan segera dievakuasi ke tempat yang aman. Mungkin saja doa dari malaikat kecilnya yang berhasil menyelamatkan mereka berdua. Menahan lapar dan sakit di dasar jurang.
Siapa yang tidak kelabakan jika anggota keluarga hilang? Angela Hernandez dilaporkan hilang dalam perjalanan menuju rumah saudaranya di Los Angeles. Selama berhari-hari tak ada kabar dari Angela. Pada hari ke-7, rasa cemas keluarga pun akhirnya terbayarkan. Angela hilang setelah mengalami kecelakaan, sehingga mobilnya terperosok ke sebuah tebing di pantai California. Lalu bagaimana Angela bertahan hidup selama 7 hari di dasar tebing? Angela bertahan hidup hanya dengan meminum air radiator mobil agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu, ia juga memanfaatkan selang radiator untuk mengambil air dari genangan terdekat. Detik demi detik terasa begitu lama bagi Angela, sampai akhirnya rasa sabar dan doa berbuah hasil. Suara minta tolong Angela terdengar oleh 2 pendaki yang kini akan selalu ia kenang sebagai malaikat penyelamatnya. Koki kapal selamat setelah tinggal di dasar laut. Merupakan hal yang ditakuti banyak orang. Bayangkan seramnya dikelilingi air lalu kesulitan bernafas. Tapi siapa sangka ada seorang koki kapal yang mendapat mukjizat pasca kapalnya karam 30 meter di dasar laut. Harrison Okin merupakan satu-satunya yang selamat dari 13 awak kapal yang bertugas. Tak begitu saja lolos dari maut, ia masih harus berjuang untuk hidup. Di antara puing serta jasad rekan-rekan yang bergelimpangan, Harrison menemukan sudut kapal yang tidak dipenuhi air laut. Di sanalah ia bertahan dengan harapan akan diselamatkan. Tak terasa sudah 3 hari ia lalui dengan hanya berdoa. Pada akhirnya Tuhan pun membalas. Tim penyelamat yang awalnya bertugas mengangkut jasad sangat terkejut ketika melihat ada seseorang yang masih hidup. Harrison akhirnya berhasil kembali ke daratan. Jika tak dibantu oleh kuasa Tuhan, mungkin Harrison juga ikut tewas bersama awak kapal lainnya. Kita yang telat makan sedikit saja sudah rewel. Bagaimana dengan mereka ya yang mampu bertahan selama berhari-hari tanpa makan dan minum yang layak? Faktanya, manusia akan tetap hidup walau tak makan selama 3 minggu. Tapi, manusia tidak akan bertahan apabila tidak minum selama 4-7 hari tergantung temperatur udara. Sebab tubuh memiliki lebih banyak cadangan untuk menggantikan makanan daripada cairan. Fungsi ginjal akan berkurang dalam beberapa hari jika tidak terhidrasi dengan baik. Para pelaut tangguh ini akhirnya selamat berkat sinyal SOS. Sebenarnya apa sih maksud dari kata SOS ini? SOS ternyata bukan sebuah singkatan loh, melainkan sinyal yang diambil dari kode Morse pada kapal jika ada keadaan darurat. Begini bunyinya. Jika diterjemahkan, ternyata bunyi ini secara tidak sengaja membentuk kata S, O, dan S. Karena kode ini singkat, mudah dikirimkan, dan mudah diartikan, akhirnya sinyal SOS dipakai dunia internasional sebagai tanda meminta pertolongan. Lalu bagaimana cara agar bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sulit seperti mereka? Pastikan orang lain tahu kemana Anda pergi. Jika tiba-tiba Anda menghilang, maka ada yang akan mencari Anda. Tetap tenang dan buat rencana. Perhatikan benda-benda di sekitar Anda sekiranya masih ada yang bisa dimanfaatkan. Menemukan sumber air. Jika mungkin, cari sumber air terdekat atau Anda bisa menadahkan air hujan. Buat sinyal meminta pertolongan. Anda bisa menggunakan api atau menulis tanda SOS di tempat terbuka. Itulah dasar-dasar tips untuk bertahan hidup. Semoga Anda tidak perlu mengalami situasi sulit sehingga Anda tak perlu mempraktekannya. Keajaiban Tuhan itu nyata. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Mau memanfaatkan atau menyerah dengan keadaan? Terus saksikan On The Spot untuk update berbagai informasi unik, video wow, dan konten viral lainnya hanya di Trans 7.